Kita masuk bab 1 tentang konseling Kristen. Bapak Ibu Saudara, siapa di antara kita yang pernah memberikan pelayanan konseling kepada orang lain? Tentunya Bapak Ibu Saudara sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, pelayanan konseling ini bukan suatu hal yang asing lagi ya buat kita. Kemudian pertanyaan yang kedua, siapa di antara Bapak Ibu yang memang pernah dilayani oleh orang lain dalam hal konseling ini ya? Bapak Ibu punya masalah, terus ada seorang hamba Tuhan atau siapapun dia kakak rohani Bapak Ibu Saudara memberikan pelayanan konseling kepada Bapak Ibu Saudara. Oke, jadi eh, konseling ini, pelayanan ini tidak bisa dilepaskan dari seorang hamba Tuhan. Masalah menjadi beban bagi orang yang menghadapinya, dan masalah itu tidak dapat teratasi sehingga membuat orang itu mengalami keputusasaan. Sehingga jalan keluarnya apa? Membutuhkan orang yang bisa menolong kita ya, untuk kita bisa sharing, berbagi apa yang kita rasakan, dan kita boleh eh, teratasi dengan baik setiap masalah itu. Ya, baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pelayanan konseling ini bukan suatu pelayanan yang bukan pelayanan yang sepele, tetapi pelayanan yang sangat penting dan bermakna bagi kehidupan banyak orang. Bapak Ibu, suatu hari saya membaca tentang fenomena bunuh diri yang marak terjadi. Bunuh diri terjadi bukan ujuk-ujuk ya mereka pengen mati, bukan, tentunya ada penyebab ataupun persoalan yang mereka hadapi sehingga mereka ingin mengakhiri kehidupan mereka. Dan biasanya itu yang menjadi latar belakang adalah karena masalah yang terlalu berat, masalah yang dianggap tidak ada solusi, masalah yang buat mereka sudah tidak ada lagi jalan keluar. Nah, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang pernah mendengar tentang fenomena bunuh diri, tempat bunuh diri terkenal di berbagai negara di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, waktu kita membaca tempat-tempat ini, kita melihat bahwa tempat-tempat ini adalah tempat-tempat yang indah. Tapi mengapa tempat-tempat ini menjadi tempat yang dijadikan ajang untuk bunuh diri? Yang pertama, Bapak Ibu mungkin tahu ya, jembatan Sunshine Skyway di Florida. Itu punya ketinggian 53 meter. Dan 8 tahun setelah pembangunan jembatan ini tercatat ada 207 orang melakukan bunuh diri dengan cara melompat dari ketinggian jembatan setinggi 53 meter. Kemudian ada tempat namanya Beachy Head di Inggris. Dia cantik namun mematikan. Tebing ini sangat tinggi dan dicatat ada 20 orang minimal setiap tahunnya melakukan bunuh diri. Ada juga suatu tempat yang sangat indah di Australia namanya The Gap, yaitu tebing tinggi dengan arus ombak yang deras dari Samudra Pasifik. Di sini menjadi tempat yang favorit bagi orang juga untuk bunuh diri. Terus ada nama yang tidak asing lagi buat kita, yaitu air terjun Niagara di Amerika dengan ketinggian 50 meter. Tempat ini sangat indah, namun dicatat terjadi bunuh diri dari tahun 1856 sampai dengan 1995 itu 2.780 kasus bunuh diri. Itu sangat luar biasa. Ada namanya London Underground Inggris, itu ada kereta bawah tanah. Tempat yang sepertinya aman, tetapi ternyata dipakai orang juga untuk bunuh diri. Kemudian ada jembatan Golden Gate Amerika, itu tercatat lebih dari 1.650 kasus orang bunuh diri di tempat ini. Bahkan ada suatu tempat juga yang menjadi objek wisata terkenal di Jepang, yaitu namanya hutan Aokigahara. Tempat ini sangat menakutkan karena apa? Di tempat ini banyak ditemukan jenazah yang mati karena bunuh diri. Dan juga ada objek wisata juga, yaitu namanya Gunung Mihara di Jepang. Gunung ini menjadi tempat yang dimana kawahnya itu adalah tempat yang buat orang-orang yang putus asa menjadi suatu tempat yang sangat strategis. Oke, Bapak Ibu Saudara, melihat fenomena ini, kita tidak bisa mengabaikan yang namanya pelayanan konseling. Baik, saya minta Pak Norbert untuk membacakan pendahuluan di poin yang pertama. Kompleknya persoalan. Kompleknya persoalan, pergumulan dan tantangan hidup manusia di zaman sekarang ini telah membuat banyak manusia mudah mengalami stres, depresi, dan putus asa, bahkan bunuh diri. Sehingga hal ini tidak dapat dianggap sepele. Di samping itu, banyak orang yang belum bertobat dan lahir baru, serta tidak memiliki kehidupan rohani yang tidak bertumbuh, berubah, dan dewasa.
juga bisa menyebabkan orang tidak mampu mengatasi setiap persoalan yang dialaminya. Iya, Bapak Ibu Saudara, kompleksnya persoalan, pergumulan dan tantangan hidup. Bapak Ibu, pernahkah kita berada di titik keputusasaan? Kita merasa hari-hari kita seolah begitu berat, kita merasa kok masalah kita berat. Mungkin kalau orang sekuler melihat, wah hamba Tuhan enak ya, karena dia hidupnya dekat sama Tuhan, bisa komunikasi dengan Tuhan, dan hidupnya sehari-hari melayani Tuhan, mungkin tidak punya stres. Tapi buat kita hamba-hamba Tuhan, kita tahu betul bagaimana pergumulan yang kita alami ya. Mungkin kita yang hamba Tuhan melihat yang sekuler seperti Pak Edward, wah enak ya Pak Edward kerja di bank, profesional gitu. Eh, Sepertinya tidak punya masalah, tapi setiap kita, apapun panggilan ataupun profesi kita, setiap kita punya masalah. Di sini dikatakan begitu kompleks masalah yang dihadapi oleh manusia. Sehingga apa? Manusia mudah mengalami stres, depresi, dan putus asa. Mungkin kita mengatakan, wah, saya sih nggak pernah stres. Bapak Ibu, kalau kita mau amati nanti setelah kita belajar ya materi ini, kita sadar bahwa dalam kehidupan kita ada titik-titik di mana kita mengalami yang namanya stres. Bisa stres itu ringan, sedang, ataupun berat. Oke. Jadi kita mau sedikit melihat ya tentang poin-poin ini. Jadi stres itu sebenarnya bentuk reaksi pertahanan diri ketika berada di situasi yang penuh dengan tekanan. Bapak Ibu, waktu kita menghadapi masalah, kita bisa langsung mungkin kepala kita pusing, kita merasa tertekan dan sebagainya. Terus kemudian stres ini merupakan gangguan mental yang dihadapi seorang akibat adanya tekanan. Jadi semakin banyak tekanan yang kita hadapi, semakin terakumulasi tekanan itu, semakin tekanan itu menghimpit kita dan sepertinya tidak ada jalan keluar, maka apa? Itu bisa menyebabkan gangguan mental yang berat tanpa kita sadari loh. Bapak Ibu Saudara, menurut para ahli, stres itu adalah respon non-spesifik dari tubuh di setiap tuntutan. Makanya, respon non-spesifik dari tubuh kita, contohnya, waktu kita stres, kita bisa sakit perut, kita bisa sakit kepala, kita bisa merasa kok ada yang nggak enak di anggota tubuh kita. Jadi Bapak Ibu, jangan lagi kita sebagai orang yang belajar tentang konseling ini mengatakan, wah nggak ada hubungan antara stres dengan kesehatan tubuh, sangat berhubungan. Oke. Jadi kondisi yang menekan psikis seorang dalam mencapai suatu kesempatan, di mana untuk mencapai kesempatan terdapat batasan atau penghalang. Bapak Ibu, apa obsesi, apa impian, apa harapan Bapak Ibu Saudara yang sampai hari ini belum tercapai? Nah, ketika kita belum mencapai apa yang kita harapkan, bisa dua hal. Kita tetap bersemangat untuk menggapai harapan itu. Yang kedua, itu menjadi beban buat kita sehingga kita mengalami stres. Apa respon kita? Kemudian, stres itu adalah adanya ketidakseimbangan antara tuntutan ya. Tuntutan itu mungkin kebutuhan ya, kebutuhan segala macam, dan kemampuan untuk memenuhinya. Contohnya, kita punya gaji sebulan 1 juta. Sementara dihitung-hitung pengeluarannya, ini hanya kebutuhan loh, 3 juta. Itu bisa bikin stres nggak? Bisa. Karena apa? Apa yang menjadi kebutuhan kita tidak seimbang dengan kemampuan kita untuk memenuhinya. Bapak Ibu Saudara, mungkin ketika Bapak Ibu Saudara mengamati ya di berita-berita, memasuki pandemi COVID itu banyak orang yang stres. Bahkan banyak orang yang mengambil keputusan untuk bunuh diri. Contohnya, seorang kepala rumah tangga. Begitu dia di PHK, dia nggak tahu lagi bagaimana menghidupi keluarganya, akhirnya keputusan dia bunuh diri. Bahkan dicatat ya selama pandemi itu terjadi kenaikan yang sangat signifikan orang yang mengalami gangguan jiwa. Jadi terdapat peningkatan yang sangat tinggi pasien-pasien di rumah sakit jiwa. Nah, di sini kita melihat ya adanya ketidakseimbangan itu. Kemudian stres itu adalah tanggapan seseorang baik secara fisik maupun mental terhadap suatu perubahan di lingkungannya yang dirasakan mengganggu dan mengakibatkan dirinya terancam. Bapak Ibu, sekarang marak ya pinjaman online ya. Orang minjem ketika ditagih dirinya merasa terancam. Ada banyak kasus bunuh diri ya. Contohnya berapa waktu yang lalu karyawan Indomaret dia mau pinjam uang tapi katanya suruh bayar DP dulu. Dia cari pinjaman untuk DP itu, setelah ditransfer ternyata diblokir dan dia akhirnya stres bunuh diri. Jadi sesuatu yang mengancam sangat berpotensi untuk kita melakukan upaya seperti itu. Nah, makanya bagaimana kita memiliki kesehatan rohani yang baik, kita bisa menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan, dan terlebih lagi kita bisa
bisa juga dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita juga bisa melayani orang lain. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita mau evaluasi yuk. Gejala stres yang kita hadapi, kita masuk tahapan mana dan tingkatan stres seperti apa. Ada serangkaian perubahan fisiologis pada manusia setelah mengalami stres. Oke, pertama waktu kita menghadapi stres ada alarm loh Bapak Ibu. Jadi nggak langsung tiba-tiba kita jadi depresi atau gila. Enggak, tapi ada alarm. Nah, waktu alarm itu berbunyi, kita ngeh apa enggak. Jadi jangan kita sepelekan apa yang namanya stres dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang kita rasa tidak beres itu harus segera diatasi. Kalau kita nggak bisa mengatasinya, kita boleh sharing dengan orang yang bisa dipercaya, anak Tuhan, yang bisa membantu kita untuk sama-sama mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Nah, alarm, gejala awal tubuh ketika stres. Nah, tadi dua hal, melawan atau melarikan diri. Contohnya alarmnya apa? Denyut jantung meningkat, kelenjar adrenalin melepaskan kortisol, ada dorongan adrenalin meningkatkan energi. Nah, kemudian setelah alarm ada tahap resistensi. Setelah peristiwa menegangkan, tubuh mulai memperbaiki diri sendiri ya. Jumlah kortisol yang dilepaskan lebih rendah, detak jantung dan tekanan darah mulai normal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jadi pada waktu kita stres, tubuh kita melepaskan hormon kortisol. Nah, hormon kortisol ini makanya disebut hormon stres ya. Tapi setelah keadaan kita membaik, kita bisa memanage ya, memanage stres kita bisa berpikir tenang, kita mulai berpikir bagaimana cara mencari jalan keluar itu, hormon kortisol dalam diri kita akan ditekan. Sehingga apa? Kembali tubuh kita berfungsi dengan normal. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah biarkan stres melanda hidup kita. Karena apa? Kalau kita membiarkan stres itu terus melanda, yang ada bukan semakin baik untuk tubuh kita. Karena apa? Semakin hormon kortisol itu dilepaskan, maka apa? Semakin semerautlah sistem dalam tubuh kita. Nah, kemudian tubuh manusia memasuki fase pemulihan, tetapi tetap dalam kondisi siaga tinggi untuk sementara waktu. Contohnya, waktu kita menghadapi masalah, kita udah coba menenangkan diri, tapi bukan berarti udah aman. Tubuh kita tetap was-was gitu ya. Kemudian jika stres teratasi, tubuh akan terus memperbaiki diri sampai kadar hormon, detak jantung, tekanan darah mencapai keadaan prasetres itu. Jadi di dalam tubuh kita ada sesuatu yang natural terjadi ya. Waktu kita bisa manage stres, maka kita memasuki fase pemulihan dan juga akhirnya stres itu dapat teratasi dengan cara apa? Semua sistem dalam tubuh kita berjalan dengan baik. Nah, itu yang kita harapkan ya Bapak Ibu Saudara. Jangan makin hari kita merasa stresnya makin bertambah, belum lagi nanti ada tantangan ke depan yang kita hadapi, makin tambah lagi tekanan yang kita rasakan. Kemudian, apa yang terjadi jika stres tidak teratasi? Tubuh akan beradaptasi dan belajar bagaimana hidup dengan tingkat stres yang lebih tinggi. Nah, di sini Bapak Ibu, adaptasi ini bukan suatu hal yang baik karena apa? Ternyata itu akan memberikan kondisi kejiwaan yang tidak baik buat kita. Tubuh akan mengalami perubahan yang tidak kita sadari. Contohnya apa? Terus-menerus tubuh mengeluarkan hormon stres. Makanya Bapak Ibu dampaknya apa? Orang yang udah stres berkepanjangan, ada yang orangnya introvert, jadi tambah pendiam, tambah tertutup, tambah tertekan. Ada juga yang ekstrovert. Ketika hormon stresnya itu terus naik ya, apa akibatnya? Marah-marah. Setiap hari marah-marah. Sehingga marah-marah itu menjadi habit di dalam kehidupannya. Jadi itu ya Bapak Ibu, jangan biarkan stres kita antepin istilahnya. Jangan biarkan stres itu tidak teratasi. Itu hormon kortisolnya terus akan meningkat. Kemudian apa? Tekanan darah tinggi, lekas marah, frustasi, dan konsentrasi menjadi buruk. Pada akhirnya apa? Berdampak negatif terhadap pelayanan kita, terhadap pekerjaan kita, terhadap pelajaran kita. Kita sulit berkonsentrasi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita masuk tahap berikutnya. Kalau stres itu tidak dapat diatasi. Nah, tadi kan kita udah belajar ya di tahap resistensi itu kalau udah teratasi udah selesai ya. Kita bisa beraktivitas dengan normal, kita bisa berpikir lagi dengan tenang, kita bisa merasakan namanya hidup itu bahagia, damai, sejahtera dan sebagainya. Tetapi kalau tidak teratasi tadi masuk tahap yang berat. Nah, Bapak Ibu kita akan sampai masuk ke dalam tahap kelelahan. Hasil dari stres yang berkepanjangan apa? Menguras energi, emosi, mental. Tubuh tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan stres. Akibatnya apa?
seringkali muncul loh tanpa kita sadari dari mulut kita, dari hati kita, dalam pikiran kita. Udahlah, nyerah aja, nyerah aja. Terus apa? Udah nggak punya harapan, pesimis. Ngelihat suatu masalah rasanya dunia runtuh. Lihat suatu tantangan berat dalam hidup kita rasanya kita nggak pengen untuk survive ataupun berjuang, tapi sudah sampai di sini. Terus apa? Energi habis, nggak punya semangat. Rasanya kok lemes terus ya. Kenapa hari-hari hidup saya kok saya udah makan, udah tidur yang cukup, udah melakukan segala sesuatu ya seperti biasa. Tapi kenapa ya? Kok saya energinya habis? Akibatnya apa? Depresi. Udah depresi apa? Gelisah sepanjang hari. Dan akibatnya apa? Sistem kekebalan tubuh menjadi menurun. Nah, Bapak Ibu ngeri sekali ya dampak stres ini. Nah, sebagai seorang konselor, kita nih hamba-hamba Tuhan maupun yang profesional, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang bekerja, kita juga sebagai pelayan Tuhan dengan cara apa? Dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas kita yang namanya bertemu dengan orang lain, kita memberikan mungkin nasihat, motivasi dan sebagainya. Tapi apa? Perhatikan dulu loh kondisi kita. Kita ini disebut dengan sebagai konselor Kristen. Tapi apakah kita sendiri sudah siap untuk mengkonseling orang lain dan kita punya kehidupan jiwa yang sehat? Oke, Bapak Ibu sekarang saya minta Bapak Ibu coba tolong simak kita masuk tingkatan stres keberapa. Dan mungkin kalau saat ini Bapak Ibu sedang dalam keadaan biasa-biasa saja, mungkin Bapak Ibu Saudara bisa mengingat beberapa tahun yang lalu mungkin Bapak Ibu pernah menghadapi masalah dan mungkin Bapak Ibu ada pada tingkat stres yang keberapa, oke? Bapak Ibu nanti saya sampaikan materi ini sampai stres di tingkat yang paling parah ya, nanti Bapak Ibu bisa sharing ya. Bapak Ibu pernah mengalami di tingkat yang keberapa? Oke, saya mau jelaskan dulu. Yang pertama, stres tingkat 1. Dihadapkan pada sesuatu yang baru, contohnya mungkin lingkungan yang baru, tugas yang baru, perubahan yang baru, contohnya yang tadinya lajang menikah, ada suatu perubahan. Yang tadinya menikah hanya berdua bisa pacaran terus kemana-mana, punya anak, ada kesibukan, itu stres tingkat 1. Stres tingkat 2, kita mulai merasa mudah lelah, terus sering merasa lelah sepanjang hari karena cadangan energi yang dimiliki tubuh semakin sedikit. Keluhannya pada lambung, tubuh terasa tegang, bagian leher dan tengkuk terasa tidak nyaman. Nah, kemudian masuk stres tingkat 3. Nah, Bapak Ibu perhatikan ya, sudah sampai di tingkat mana nih stres Bapak Ibu Saudara? Fisik dan emosional turut terpengaruh. Contohnya insomnia, perasaan tidak tenang, ketegangan emosional. Insomnia itu sulit tidur, gangguan gangguan tidur. Yang stres tingkat 4, hari mulai terasa sulit. Pola tidur terganggu disertai mimpi buruk, konsentrasi dan daya ingat menurun. Semua aktivitas berubah menjadi membosankan. Timbul perasaan cemas, takut, panik, kesulitan menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, kemudian masuk pada tingkat stres yang kelima, lelah fisik dan mental. Bukan hanya badan yang lemes, tapi rasanya udah mental pun juga terpengaruh. Perasaan cemas, takut, panik makin meningkat. Tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sederhana, sulit untuk fokus, mengalami gangguan berat pada saluran pencernaan, misalkan diare, perut bolak-balik sakit. Nah, kemudian masuk stres tingkat ke-6, kecenderungan untuk menghindari dunia luar. Apakah sudah sampai tahap ini Bapak Ibu Saudara? Menarik diri dari kehidupan sosial, gangguan pada pernapasan, jantung berdebar, sampai pingsan, sesak napas, badan gemetar, keringat dingin, dan loyo. Oke, di sini ada 6 tingkatan stres. Oke, kita mau sharing ya, Bapak Ibu pernah mengalami di tingkatan stres yang keberapa, dan bagaimana akhirnya Bapak Ibu Saudara bisa keluar dari stres ataupun kemelut itu. Baik, saya minta kesediaannya. Saya minta kesediaannya Pak Edward, bisa sharing ya Pak ya. Tantangannya nggak mudah ya seperti yang kita mungkin hamba Tuhan bayangkan. Pak Edward enak kerja di bank dengan segala hal yang mungkin tantangannya berbeda dengan hamba Tuhan. Silakan Pak Edward. Di unmute dulu Pak. Oke, baik. Terima kasih, Kak Linda. Kalau melihat kriteria tadi, untuk suasana dan kondisi, saya ada dalam suasana stres tingkat 5. Ya oke oke. Untuk suasana. Ya. Cuman untuk gejala-gejala fisik yang saya rasakan,
saya masih ada di tingkat 1. Iya, oke. Artinya saya masih bisa tidur nyenyak, saya belum merasa sesuatu seperti mencekam atau mengerikan, Mhm. saya masih bisa beraktivitas dan masih bisa menikmati suasana. Itu mungkin dari sisi suasana dan gejala fisik. Iya. Dan saya pikir kita punya permasalahan-permasalahan yang berbeda. Kebetulan saya baru pindah dari Bogor selama Mhm. 13 tahun. Saya dipindahkan ke Bandung 1,5 tahun. Dan sekarang saya hampir 2 tahun ada di Tasikmalaya. Memasuki suasana yang baru, permasalahan Mhm. yang cukup sulit. Karena sejarah perjalanan pekerjaan saya, baru ini saya menghadapi sebuah perusahaan yang ruginya sampai 5,4 miliar. Dan saya harus membenahi benang kusut, tetapi saya berusaha untuk tidak membuat kondisi saya menjadi Mhm. seperti gejala fisik tadi, stres atau tidak bisa tidur. Saya berusaha untuk menikmati ataupun berusaha untuk mengendalikan suasana hati dan pikiran saya supaya proses yang saya lakukan tidak menyeret saya menjadi seolah-olah saya tidak punya harapan, saya tidak punya peluang. Tapi memang ini tidak mudah saya melakukannya. Saya butuh support dari semua sektor, baik dari sisi keluarga maupun dari sisi lingkungan. Dan saya merasakan bagaimana saat saya mulai terlibat di dalam pembacaan renungan firman Tuhan, pada saat saya mulai melakukan proses doa pagi, terus pelayanan di gereja, ini memang sangat membantu, sangat menguatkan saya satu sisi, membuat saya tidak fokus melihat masalah, tapi saya belajar mulai fokus terhadap bagaimana Tuhan akan menyertai dan melindungi saya, walaupun saya harus jatuh bangun di dalam mengusahakan semua kondisi ini, dan saya tidak katakan saya sudah bisa dan saya sudah mampu 100%, tapi saya berusaha. Dan ini mungkin pengalaman pribadi saya yang bisa saya bagikan, dan saya percaya firman itu hidup, firman itu menguatkan, firman itu bisa memberikan kita cara pandang yang lebih kuat, karena tanpa firman, tanpa Tuhan, memang kita hanya manusia yang berasal dari debutan. Mungkin itu masukan dan tanggapan saya, Kak Linda. Terima kasih, Tuhan Iya. memberkati. Terima kasih banyak Pak Edward, kesaksian yang luar biasa ya. Ternyata tidak seindah yang kita bayangkan ya, ada tantangan yang berat ya. Tapi setiap orang bisa stres, pencetusnya macam-macam ya, dengan berbagai varian ya, varian pergumulan yang kita hadapi ya. Saya yakin di antara kita, satupun di antara kita tidak ada satupun yang terbebas dari masalah ya, selalu ada. Bahkan saya pun mengalami berbagai pergumulan. Tapi tadi bagaimana yang Pak Edward sampaikan ya, kita boleh menang melewati tantangan itu dan stres itu tidak membelenggu kita, tapi kita bisa mengatasi stres itu dengan dekat dengan Tuhan. Eh, Mas Rudy juga mengingatkan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Oke, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di sini kita adalah konselor-konselor Kristen, di mana Tuhan mau pakai kita untuk memberkati banyak orang, menghibur hati yang sedih, dan juga memulihkan ya. Tuhan pakai kita sebagai alat untuk memulihkan hati yang terluka. Oke. Dalam suasana seperti inilah peran konseling sangat dibutuhkan untuk membantu setiap orang keluar dari berbagai masalah yang mereka hadapi. Melihat realitas persoalan di atas, maka kita perlu diperlengkapi sejak dini sehingga kapanpun, dimanapun kita melayani dan ditempatkan Tuhan, kita akan dipersiapkan Tuhan dan tanggap menghadapi persoalan pergumulan orang-orang yang kita layani. Oke, Bapak Ibu Saudara, di sini ya kata pentingnya kita perlu diperlengkapi terlebih dahulu. Saya, Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama perlu diperlengkapi karena menjadi seorang konselor Kristen bukanlah suatu tugas yang mudah, tetapi penuh dengan tantangan. Bapak Ibu, saya mau sampaikan hal yang sangat spesifik. Saya berharap perenungan ini bisa membawa kita pada suatu hal yang menjadi komitmen untuk kita sungguh-sungguh ya hidup di dalam Tuhan. Karena apa? Tantangan itu tidak semakin mudah.
Bapak Ibu Saudara pernah mendengar berita pendeta terkenal dengan jemaat besar bunuh diri hebohkan California, Amerika Serikat. Dan pendeta ini meninggal pada tanggal 9 September 2019. Dia bukan pendeta kecil, dikatakan pendeta besar terkenal dengan jemaat yang sangat banyak. Sebagai hamba Tuhan, kita menghidupi firman Tuhan, ya, itu yang harus kita alami, firman Tuhan dalam kita dan kita di dalam firman. Itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebagai hamba Tuhan, kita nggak bisa bilang, wah yang penting saya cakap mengajar firman Tuhan, ketika di mimbar kita bisa menyampaikan sesuatu hal yang luar biasa, yang buat banyak orang akan terkesima. Bukan itu, tapi bagaimana firman Tuhan itu hidup di dalam kita. Nah, berkaitan dengan hamba Tuhan yang tadi saya sampaikan, mungkin Bapak Ibu Saudara tahu ya nama ini, namanya Jared Wilson. Jared Wilson, dia berusia 30 tahun pada waktu itu, dan dia adalah konsultan mental dan pendiri program bantuan bagi orang depresi. Namanya Anthem of Hope. Justru dia tewas bunuh diri. Bapak Ibu, konsentrasi pelayanan dia kepada siapa? Kepada orang-orang depresi. Jared dan istrinya memberikan pendampingan dan konsultasi kepada orang yang mengalami stres dan depresi agar bisa bertahan hidup dan melanjutkan kehidupannya. Dia melayani di sebuah gereja besar namanya Gereja Harvest Christian Fellowship. Dan juga punya jemaat berapa Bapak Ibu Saudara? 15.000 orang. Nah, Jared sebenarnya berulang kali mengalami depresi. Nah, inilah yang membuat dia begitu terbeban, begitu rindu untuk bisa menolong orang-orang yang menderita depresi seperti dirinya. Sebelum kematiannya, ia menyampaikan sebuah pemikiran. Bapak Ibu, dia katakan, Tuhan juga mengasihi orang yang mengambil nyawanya sendiri. Nah, jemaat mendengar itu heran. Cuma jemaat tidak tanggap bahwa itu adalah suatu indikasi bahwa dia akan melakukan sebuah tindakan bunuh diri. Dia pergi meninggalkan seorang istri dan 2 orang anaknya. Bapak Ibu yang terkasih, jangan kita mengaburkan persoalan yang ada dalam diri kita dengan kita berpikir, wah dengan kita melayani orang lain, kita akan melupakan masalah kita. Masalah kita harus diselesaikan dengan tuntas, bukan dianggap sebagai sesuatu hal yang akan menguap dan akan hilang terbawa angin, tidak. Nah, Bapak Ibu, saya mau kasih satu contoh lagi. Ada pemimpin gereja Inland Hills, California, namanya Pendeta Andre Scott-Kane, memutuskan bunuh diri pada tanggal 25 Agustus 2018. Kayla, istrinya, mengaku suaminya sedang menderita depresi dan kecemasan. Dan pada waktu suaminya bunuh diri, istrinya mengatakan, aku tidak tahu bagaimana menghadapi situasi ini. Aku benar-benar patah hati, tersesat, hampa. Dan aku tidak pernah membayangkan akhir ceritanya akan seperti ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini bukan orang-orang yang biasa aja, tetapi orang yang berpengalaman di dalam pelayanan, di dalam dunia konseling, di dalam membina ribuan jemaat. Tetapi hidupnya berakhir tragis. Yang saya maksudkan di sini adalah bagaimana kita memperlengkapi diri kita sendiri, sehingga seperti kata firman Tuhan, setelah aku memberitakan Injil, jangan aku ditolak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biarlah pada saat kita menyampaikan firman, firman itulah yang memang menjadi bagian dalam kehidupan kita. Jangan kita menyampaikan firman hanya sekedar teori, tapi bagaimana kita mau terus diperlengkapi oleh Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya banget di sini Bapak Ibu Saudara adalah pribadi-pribadi yang sudah dipakai Tuhan luar biasa dalam pelayanan. Bapak Ibu Saudara punya begitu banyak pengalaman di dalam melayani Tuhan, tapi saya salut dengan Bapak Ibu Saudara, boleh kita pada pagi hari ini duduk bersama, kita sama-sama belajar ya, bagaimana kita sungguh-sungguh mau diperlengkapi. Ini ada sebuah proses yang namanya kerendahan hati ya. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu banyak hal yang lebih tahu, banyak hal yang Bapak Ibu lebih tahu, dan saya memang harus juga belajar dari Bapak Ibu Saudara, tapi di sini kita mau melihat bahwa memang pembekalan dalam diri kita sebagai hamba Tuhan itu sangat penting. Oke. Berikutnya di sini ada apa dengan konseling? Oke. Di sini minta tolong Ibu Susan bacakan buat kita poin pertama, kata konseling. Nggak nampak, Bu. Oh, baik, nggak kelihatan ya Ibu. Baik, nggak Karena apa-apa. saya pakai HP kecil, Bu. Oh iya, baik, nggak apa-apa Ibu. Pak Octavianus tolong bacakan ya Pak. Baik, ada apa dengan konseling? Kata konseling berasal dari bahasa Latin consulere, berarti memberi nasihat, sedangkan kata bahasa Inggris yang menunjukkan untuk kata konseling adalah konsul yang artinya wakil, konsul,
Konsul yang artinya minta nasihat, berunding dengan konsole yang artinya menghibur, dan konsilide yang artinya menguatkan. Baik, jadi bisa diartikan apa Pak? Arti kata konseling adalah, silakan Pak Tavianus. Dibacakan kembali. Ya, yang kedua. Bisa diartikan kata konseling adalah kegiatan seseorang yang bertugas untuk menguatkan, menghibur, menasihati, dan merunding dengan seseorang yang sedang menghadapi berbagai masalah dalam hidupnya. Iya, di sini kita menemukan arti kata konseling ya Bapak Ibu Saudara. Jadi saya coba definisikan lebih detail lagi. Konsul itu artinya apa? Ketika Bapak Ibu berkonsul ya dengan dokter. Konsul itu artinya berkonsultasi. Kita minta nasihat ataupun kita sedang berunding. Saya masalahnya begini loh, bagaimana jalan keluarnya? Itu arti konsul. Konsul yang berarti menghibur. Ketika kita punya masalah, kita sharing ke orang lain, kita berharap apa? Masalah kita, beban kita semakin ringan dan ada kata-kata penghiburan yang menguatkan kita. Kemudian masuk consolidate, artinya apa? Menguatkan. Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita punya masalah, kita tentunya nggak cari orang sembarangan untuk kita bisa cerita, tapi kita sungguh-sungguh cari orang yang bisa menguatkan kita. Menguatkan apa? Supaya kita nggak makin lemah menghadapi masalah ini. Kita tahu masalah kita berat, kita tahu nggak tahu itu akan selesai sampai kapan, tapi kita berharap itu akan menguatkan kita lewat kata-kata yang dia sampaikan. Jadi dalam konseling ini melibatkan dua pribadi, yaitu apa? Konseli, pihak yang dibantu untuk menyelesaikan masalahnya. Dan juga yang kedua adalah konselor, pihak yang memberikan bantuan dengan menggunakan apa? Pengetahuan dan keterampilannya. Bapak Ibu, kita pernah ada di posisi mana? Kita pernah ada di posisi konselor? Ya. Kita pernah ada di posisi konseli? Iya juga ya. Kita sama-sama pernah ada di posisi ini. Rasanya kita rendah nggak sih ketika menjadi konseli? Tidak. Karena apa? Sampai kapanpun kita membutuhkan orang-orang yang dipakai Tuhan untuk memperlengkapi hidup kita. Siapa yang bisa menjadi konselor kita? Yang pertama Tuhan Yesus, yang kedua siapa? Orang-orang yang punya kehidupan rohani yang begitu indah dengan Tuhan, bisa pendeta kita, kakak mentor kita, bahkan dengan suami atau istri. Mereka juga adalah bagian dari konselor kita. Jadi untuk suami jangan sungkan untuk sharing dengan istri, karena istri juga Tuhan bisa pakai menjadi konselor kita, begitu juga sebaliknya. Nah, pelaksanaan konseling yang efektif sangat dipengaruhi oleh bagaimana karakteristik konseling maupun konselor dan bagaimana proses konseling menjadi kreatif. Keberhasilan dan kegagalan proses konseling dipengaruhi oleh apa? Berbagai macam Bapak Ibu Saudara, yaitu pertama, kita lihat kepribadian konseli. Nah, di sini aspek kepribadian konseli yang menentukan keberhasilan proses konseling, diantaranya sikap, emosi, intelektual, dan motivasinya. Bapak Ibu, kita akan efektif nggak ketika kita mengkonseling orang lain, tapi orang itu ngeyel, emosian, mau-maunya, itu sangat sulit ya buat kita untuk mengarahkan dia. Nah, sementara konselor yang efektif dapat mengungkapkan apa yang dirasakan konseli dengan cara eksplorasi. Jadi, seorang konselor itu harus punya trik bagaimana membuat konseli itu menjadi nyaman untuk bercerita dan dapat mengekspresikan apa yang dia rasakan. Karena apa? Seorang konselor itu yang tertutup, kita nggak bisa menggali, kita nggak bisa nebak-nebak, oh masalah kamu begini begitu, enggak. Tapi lewat apa yang dia sampaikan dari hatinya, apa yang dia alami, segala macam tekanan yang dia rasakan ketika dia ungkapkan, di situ kita bisa menganalisa masalah yang sedang dia hadapi. Nah, terus keberhasilan berikutnya adalah apa sih harapan konseli ini? Faktor harapan konseli yang terlalu tinggi dan dipaksakan oleh konselor dapat mengganggu pelaksanaan konseling. Jadi Bapak Ibu Saudara ingat, sebagai konselor, kita jangan yang di awan-awan. Wah, kamu pasti, dia datang dengan sakitnya ya. Kamu pasti dalam waktu 1 minggu kamu akan sembuh. Bapak Ibu jangan menaruh suatu pengharapan, istilahnya mem-PHP-in ya konseling kita. Yang kedua, harapan konseli yang terlalu tinggi dapat memicu kekecewaan konseli ketika proses konseling berjalan tidak sesuai dengan rencana dan harapan. Contohnya, konseli udah menaruh pengharapan yang sangat tinggi kepada konselor. Dia berpikir konseli ini, wah, konselor ini adalah hamba Tuhan terkenal, banyak kok kasus-kasus yang bisa ditangani oleh dia. Pasti masalah saya akan selesai lewat pelayanan beliau. Nah, harapannya terlalu tinggi, tapi begitu dia harus melewati proses,
Dan ternyata dia nggak bisa hanya sebulan, 2 bulan, tapi mungkin sampai 6 bulan terus berproses. Dia akan kecewa, dia akan mengatakan, wah ternyata konselor ini tidak sehebat yang saya bayangkan. Jadi itu, ada harapan-harapan yang kita harus tolong ya daripada konseli kita. Nah, kemudian terjadi perbedaan antara harapan dan kenyataan yang bisa mendorong konseli untuk keluar dari sesi konseling. Bapak Ibu diharapkan di dalam sebuah konseling, baik konseling maupun konselor, kita tuh ada di dalam suatu koridor di mana itu ada titik awal dan terus bergulir sampai pada tujuan yang diharapkan. Nah, tapi banyak konseli yang memutuskan untuk berhenti di tengah jalan karena apa? Tidak sesuai dengan harapan dan kenyataannya. Dia pengen masalahnya selesai 2 minggu, tapi ternyata sampai 3 bulan tadi yang saya sampaikan belum selesai juga. Kemudian ada juga faktor lain yaitu pendidikan dan pengalaman konseli sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan konseling. Semakin baik ya pendidikannya, membuatnya mudah menggali dirinya supaya dan ada upaya pemecahan masalah semakin terarah. Selain itu konseli yang memiliki pengalaman dalam membicarakan masalah dirinya atau berpengalaman dalam berbicara di muka umum, seperti dia biasa diskusi, pidato, biasanya lebih mengungkapkan perasaannya. Nah, tapi disinilah kita sebagai konselor harus punya trik. Wah, karena dia introvert, kita udah mentok tidak. Ada orang yang memang dia senang berbicara di depan umum, senang mengemukakan pendapatnya, mungkin tidak sulit dia untuk mengekspresikan perasaannya. Tetapi orang yang sangat pendiam itu sangat sulit. Tapi disinilah tugas seorang konselor. Oke, kita masuk perbedaan konseling umum dan konseling Kristen.